Kenapa sih harus ada spanduk Anies di pemukiman terdampak kebakaran? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Tanah merah, ulang tahun acara berikutnya menjadi tempat yang lebih nyaman buat saya. Dan saya ingin sampaikan kepada semuanya, terima kasih yang sudah bekerja bersama, karena kita tidak mungkin mengerjakan ini sendirian. Ini harus bersama masyarakat. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu, seakan-akan tahu semua masalah, tahu semua solusi. Justru harus lebih banyak mendengar dari masyarakat. Egois gitu. Politisi egois ya kayak gini. Dia nggak mikirin ada orang sudah meninggal dunia, 17 orang meninggal dunia. Dia nggak mikirin tuh. Dia cuma mikirin capres. Anies nggak pernah dituntut. Janji Anies seperti rumah DP 0, OKOC, reklamasi, soal anti korupsi, soal keberpihakan, dan puluhan janji Anies lain yang berakhir menyedihkan. Kemana Anies? Adakah yang penasaran dengan keberadaannya? Apakah ada yang ingin tahu kenapa Anies masih diam? Biasanya kalau urusan pencitraan, Anies nomor 1 paling terdepan. Motor Yamaha aja kalah, Yamaha semakin di depan, tapi Anies selalu 1000 langkah di depan Yamaha. Tapi ketika insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Anies nyaris tidak kelihatan batang hidungnya. Aneh ya, padahal media biasanya lebih penasaran dan mencari-cari Anies. Atau mungkin Anies sudah dicari-cari tapi entah kemana. Tapi kita tabayun sajalah, mungkin Bapak Anies sedang lelah karena terlalu sering safari politik. Badannya pegel, pinggangnya encok, sekujur tubuh masuk angin. Mungkin dia harus istirahat biar segar kembali. Tapi di lokasi kok ada sebuah spanduk yang mencolok dan menarik perhatian di kawasan permukiman terdampak kebakaran depo Pertamina. Spanduk itu bertuliskan kata Anies yang merupakan singkatan dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Spanduk itu lumayan besar, berukuran 3 kali 2 meter. Spanduk itu juga bertuliskan aksi kemanusiaan bencana kebakaran Pelumpang. Ini ulah siapa? Kenapa harus ada kata Anies? Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, kalau disingkat harusnya Anies, bukan Anies. Ini terlalu dipaksakan ya. Sangat kentara ini adalah ulah pendukung Anies. Kemungkinan besar ini adalah ulah mereka yang mau mengambil kesempatan dalam musibah untuk tampil eksis. Kalau benar ini sungguh keterlaluan. Kalau mau bantu tak usah pamer dengan spanduk gede dan dengan pesan terselubung. Oke lah kalaupun misalnya itu Anies atau relawan Anies, tak perlu sampai segitunya kali. Akan lebih baik kalau Anies gentleman mendatangi korban kebakaran tersebut. Bukankah salah satu yang terdampak kebakaran adalah lahan yang diberikan IMB oleh Anies? Harusnya Anies dengan gagah berani datang ke sana seperti di saat kampanye atau saat membawakan IMB dengan senyum yang memukau itu. Kita tunggu selama beberapa hari ke depan apakah Anies bernyali menampakkan diri di sana. Kalau tidak berani, fix Anies dan timnya sudah melakukan kalkulasi untung rugi hadir di sana. Kalau tidak datang, bisa jadi Anies tidak mau semakin merusak namanya. Tahun politik tidak boleh gegabah bikin manuver. Saya yakin Anies bukan orang bego. Ia pasti sedang bingung harus berbuat apa. Anies mau ngeles bagaimanapun tidak akan bisa menghilangkan fakta bahwa dia melegalisasi lahan ilegal. Terbitkan IMB hingga dianggap sudah bikin kontroversi parah demi ambisi politik. Lahan ilegal, dukung warga menetap di sana, berikan IMB, terjadilah kebakaran. Ini kesalahan yang sangat fatal. Mau ngeles bagaimanapun tetap tidak ada celah untuk meloloskan diri. Kalau insiden ini tidak terkait dengan jejak Anies, dijamin 100% dia akan datang paling duluan, memberikan simpati dan dukungan moral, tebar pesona, eksis sambil menunggu orang teriaki dia, Anies presiden. Anies harus hadir di sana. Jangan cuma diwakili orang lain atau spanduk. Jangan jadi orang yang diam menghitung situasi. Jangan cuma muncul saat ada maunya saja dan di saat ada masalah langsung muntaber, mundur tanpa berita. Menurut kalian apakah Anies mau datang? Saya sebut ini ada potensi maju kena mundur kena. Anies kemungkinan besar gak akan datang. Kalau bicara logika, Anies bukan gubernur lagi, dia hanya orang biasa. Kalau dia ke sana pasti akan dituduh sedang kampanye terselubung. Dia akan diprotes besar-besaran, bukan gubernur tapi masih berani cari muka. Ini bukan urusannya lagi karena yang terseret adalah Pertamina dan pihak berwenang yang sedang melakukan penyelidikan. Anies tidak ada alasan untuk datang, jadi wajar kalau dia tidak datang. Tapi kalau dia tidak datang juga akan kena sikat karena bakal dinarasikan tidak berani bertanggung jawab soal IMB. Pusing kan? Jadi serba salah. Narasi bisa semakin liar. Di media sosial nama Anies semakin berkibar, isinya hancur parah. Anies jadi bulan-bulanan. Rekam jejak dan jejak digital bertebaran di mana-mana. Ia terus disandingkan dengan ucapan Ahok, hancur. Tapi itu bukan urusan kita, itu mah urusan Anies. Biar dia yang peras otak untuk membalikan situasi ini agar tidak semakin ruwet. Bagaimana menurut Anda?
Ditanya soal IKN, Anies jawabnya entah apa, bahas kualitas manusia. Ditulis oleh XRD dari seaworld.com. Prediktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Termasuk soal ibu kota negara, IKN, yang Itu undang-undang. Itu undang-undang. Dan siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Iya. Mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru, sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tugu dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Salah satu yang banyak ditanya netizen ketika Anies misalnya jadi presiden adalah apakah dia akan tetap melanjutkan apa yang belum selesai di era Jokowi? Secara spesifik, banyak yang penasaran apakah IKN akan tetap dilanjutkan karena proyek ini masih baru dimulai, butuh waktu sangat lama untuk rampung seluruhnya. Anies menjawab terkait kelanjutan proyek IKN jika terpilih menjadi presiden. Dia menjawab akan fokus pada pengembangan manusianya. Menurut dia, Kaltim punya potensi luar biasa untuk dikembangkan. Potensinya Kaltim luar biasa, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya sumber daya manusia atau SDM saja, katanya. Menurut Anies Baswedan, peningkatan kualitas manusia bukan hanya untuk sumber daya saja, tetapi manusia sebagai makhluk budaya yang punya peranan besar seperti pengembangan kualitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor. Kesempatan untuk mengembangkan inilah dianggap Anies harus lebih jauh karena IKN baru ke depan memiliki posisi di tengah. Masyarakat Kaltim juga harus siap. Karena pada posisinya nanti sentral, maka otomatis manusianya harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kata Anies. Tapi Anies tidak mau bicara terlalu jauh. Sesudah pencalonan resmi kita akan bicarakan tentang program, katanya. Lebih baik memang tidak usah bicara terlalu jauh. Bisa puyeng nanti dengerin dia ngomong. Anies dulu pernah menyindir Ahok yang cuma fokus bangun benda yang megah. Fir'aun pun juga bisa. Makanya dulu dia mau fokus bangun sumber daya manusianya. Dan sekarang dia juga ngomong yang sama saat bicara soal IKN. Artinya, ada potensi besar terjadi pengibulan berikutnya. Kenapa? Lihat saja 5 tahun dia menjabat sebagai gubernur DKI. Apakah dia fokus bangun manusia? Nggak ada. Bahkan ada data angka putus sekolah SD di DKI adalah yang paling tinggi presentasenya. Ujung-ujungnya, Anies juga bangun benda mati. Yang paling megah itu JIS. Yang receh-receh misalnya beautifikasi JPO, biar jadi tempat selfie atau foto spot. Dia cuma fokus mempercantik di pusat-pusat kota yang memang sudah terlihat bagus. Sedangkan pinggiran hampir tidak tersentuh. Agak keluar dikit dari pusat kota, sudah terlihat style Bangladesh. Makanya ada sindiran, Jalan Sudirman mirip Singapura. Ada belakangnya yaitu Tanjung Priok mirip Bangladesh. Apa bedanya dengan Ahok yang dia kritik hanya bangun benda mati? Malah Ahok lebih jago membangun sesuatu yang megah dibanding Anies. Anies bukan membangun manusia, bahkan condong membodohi masyarakat dengan segudang janji surga yang tidak terrealisasi. Janjiin rumah terjangkau, ternyata bohong. Infrastruktur Jakarta lumayan lengkap, tapi yang dibikin malah sumur resapan yang sudah makan banyak korban. Jalur sepeda habiskan biaya puluhan miliar, tapi yang pakai jalur tersebut bisa dihitung pakai jari. IKN masih early stage, tapi Anies malah fokus manusianya. Padahal yang paling penting adalah infrastruktur dan akses ke sarana dan prasarana. Logika Anies memang terbolak-balik, yang artinya bisa dimaknai sebagai Anies mungkin enggan lanjutkan IKN. Padahal cukup dengan kalimat ya atau tidak. Apakah akan lanjutkan IKN? Dia malah menjawab entah apa. Kelicikannya mulai tercium.
Kalau dia bilang mau membangun sumber daya manusia, maka ini kurang bisa dipercaya perkataannya. Jakarta sudah jadi korban. Dia pernah janjikan hal yang sama, tapi hasilnya zonk. Janjinya cuma pepesan kosong. Anies lebih membangun dirinya sendiri dan kelompoknya. Ucapan Anies jarang ada yang benar, jarang ada yang bisa dipercaya. Bangun infrastruktur dia tidak sanggup, bangun kualitas manusia juga tidak sanggup. Jadi bisanya apa? Memang nggak bisa apa-apa, karena Anies hanya boneka dari berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. Kalau Anies didukung PKS dan Demokrat, bayangkan kekuatan yang dia miliki. Surya Paloh punya media, SBY punya banyak jaringan, JK apalagi. PKS juga punya kekuatan untuk menjaring kelompok penjual agama. Mereka bakal memoles Anies dari yang gak bisa kerja, dinarasikan sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Anies disetting atau memang sudah tabiatnya untuk melawan kebijakan atau mengacak apa yang sudah dibuat, diulur waktunya, atau dibikin mangkrak dengan alasan seenak mulutnya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?